Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapat nikmat, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini adalah pembelajaran matematika kelas 3 membandingkan pecahan, tema 5, subtema 2, perubahan cuaca. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, Bu Guru mulai pembelajarannya ya, simak baik-baik. Membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Anak-anak, dalam membandingkan pecahan ada tanda yang harus anak-anak ketahui, yaitu tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Atau biar mudah untuk mengingatnya ya anak-anak, tanda tersebut diberi garis sebelah kirinya. Tanda yang tertutup diberi garis kirinya membentuk huruf apa ya? Huruf K. Kecil, artinya kurang dari atau lebih kecil. Kemudian tanda yang terbuka diberi garis membentuk huruf B, besar, artinya lebih besar atau lebih dari. Untuk membandingkan pecahan ada 3 cara anak-anak. Yang pertama dengan cara memperhatikan gambar atau benda konkret. Contohnya, ada persegi panjang dibagi menjadi 2, yang sebagian diwarnai, maka ditulis 1/2. Kemudian persegi panjang dibagi menjadi 4, yang sebagian diwarnai, maka ditulisnya 1/4. Maka kita bandingkan ya anak-anak, gambar dari 1/2 dengan gambar 1/4, besar mana ya? Iya, besar yang 1/2. Maka memakai tanda perbandingan terbuka, berarti 1/2 lebih besar daripada 1/4. Kemudian contoh yang kedua, ada lingkaran dibagi menjadi 6, yang sebagian diarsir atau diwarnai, ditulisnya 1/6. Kemudian lingkaran dibagi menjadi 3, yang sebagian diarsir, nulisnya 1/3. Mari kita bandingkan bersama-sama. Gambar 1/6 dengan gambar 1/3, besar mana ya anak-anak? Iya, besar yang 1/3. Maka tanda perbandingan memakai tanda tertutup, berarti 1/6 lebih kecil daripada 1/3. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memperhatikan pembilang dan penyebutnya. Oke, sebelum kita memperhatikan pembilang dan penyebutnya, mari kita ingat-ingat dulu. Pembilang adalah angka yang di atas, penyebut adalah angka yang di bawah. Seperti 1/2, 1 disebut pembilang, terus angka 2 sebagai penyebut. Masih ingat ya anak-anak? Oke. Sekarang jika
pembilangnya sama, maka kita perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Semakin kecil penyebutnya, semakin besar nilainya. Contoh, 1/2 dengan 1/4. Ya, pembilangnya sama, yaitu sama-sama angka 1. Kita tinggal memperhatikan penyebutnya. Ya, oke ya. Penyebutnya berapa? Angka 2 dengan angka 4. Ingat tadi, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Berarti angka 2 dengan angka 4, nilainya besar yang mana ya anak-anak? Iya, besar angka 2. Maka tanda perbandingan yang dipakai adalah terbuka, yaitu 1/2 lebih besar daripada 1/4. Contoh yang kedua, 2/4 dengan 2/3. Sudah jelas pembilangnya sama, itu sama-sama angka 2. Maka kita perhatikan penyebutnya, yaitu angka 4 dengan angka 3. Kita harus selalu ingat, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Semakin kecil penyebutnya, semakin besar nilainya. Sekarang angka 4 dengan angka 3, besar yang mana ya anak-anak? Iya, besar, nilainya besar yang angka 3. Maka pakai tanda tertutup. Berarti 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Oke, masih cara yang kedua ya. Jika penyebutnya sama, maka kita perhatikan pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, semakin besar nilainya. Semakin kecil pembilangnya, semakin kecil nilainya. Contoh, 2/4 dengan 3/4. Jelas, penyebutnya sama, yaitu 4 dan 4. Kita perhatikan pembilangnya yang berbeda ya, 2 dengan 3. Yang ini tadi semakin besar pembilangnya, semakin besar nilainya. Tinggal kita bandingkan antara angka 2 dengan angka 3, besar mana ya anak-anak? Iya, besar angka 3. Maka tanda perbandingan yang dipakai tertutup, yang artinya 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Kemudian contoh yang selanjutnya, 2/6 dengan 3/6 ya. Penyebutnya sama, yaitu angka 6. Kemudian kita perhatikan pembilangnya, angka 2 dengan angka 3. Kita bandingkan angka 2 dengan angka 3, besar mana ya? Besar angka 3, maka pakai tanda tertutup. Artinya 2/6 lebih kecil daripada 3/6. Contoh selanjutnya, 5/8 dengan 3/8. Penyebutnya jelas sama, yaitu sama-sama 8. Maka kita memperhatikan pembilangnya, yaitu 5 dengan 3. Ingat, tadi semakin besar pembilangnya, semakin besar nilainya. Berarti 5 dengan 3 besar mana ya? Iya, besar angka 5. Maka tanda perbandingan memakai terbuka. Artinya 5/8 lebih besar daripada 3/8. Oke, untuk selanjutnya cara yang ketiga, yaitu dengan perkalian silang ya. Contoh, 2/7 lebih kecil daripada 2/5. Cara mengerjakannya, 2/7 ya dengan 2/5. Ini angka 2 pembilang dikalikan dengan angka 5 penyebut ya. Perhatikan silang. 2 kali 5 berapa ya?
10. Ditulis di bawahnya angka 2/7. Ini nggak boleh tertukar loh ya. Kemudian 2 dikalikan 7. Hasilnya berapa anak-anak? 14. Ditulis di bawahnya 2/5. Nah, setelah mengetahui hasilnya, kita bandingkan bersama-sama ya. Angka 10 dengan angka 14 besar mana anak-anak? Ya, jelas besar angka 14. Maka pakai tanda tertutup, yang artinya 2/7 lebih kecil daripada 2/5. Kemudian contoh yang kedua, 5/7 dengan 3/5. 5/7 lebih besar daripada 3/5. Cara mengerjakannya, 5 dikalikan 5. Berapa? 25. Ditulis di bawahnya angka 5/7. Kemudian 3 dikalikan 7. Berapa anak-anak? 21. Iya. Nah, ditulis di bawahnya angka 3/5. Maka kita bandingkan 25 dengan 21 besar yang 25. Maka pakai tanda terbuka atau lebih besar, yaitu 5/7 lebih besar daripada 3/5. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian. Semoga yang Bu Guru sampaikan bermanfaat. Marilah pembelajaran kita akhiri dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.